Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan kami akan membawakan materi Motion Along a Straight Line. Saya pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Fatima Zara Korif dengan NPM 2006578476. Perkenalkan, nama saya Dika Nayusedina dengan NPM 206578526. Perkenalkan, saya Ruth Vanessa Utagalung dengan NPM 20065783881. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, saya akan menjelaskan motion along a straight line. Oke, kita masuk ke bagian posisi, perpindahan, dan kecepatan rata-rata. Nah, posisi diukur relatif terhadap titik referensi asal atau titik nol dari suatu sumbu yang memiliki tanda arah positif yang menandakan peningkatan angka, lalu arah negatif menandakan perlawanan dengan arah positif. Ini ada gambarnya, dan di sini ada originnya, titik asalnya yaitu 0. Oke, selanjutnya posisi dan perpindahan. Pada bagian ini, klasifikasi dan perbandingan gerakan disebut kinematika. Posisi ditentukan di sebuah sumbu yang ditandai dalam satuan panjang dalam bentuk meter, dan itu mulai tanpa batas waktu dalam arah berlawanan. Nama sumbu di sini adalah X. Lalu, untuk mendeskripsikan gerakan satu benda, pertama-tama kita harus menentukan posisinya X itu ada di mana. Di mana ia berada pada waktu tertentu, perlu menentukan posisinya relatif terhadap kerangka acuan yang sesuai. Kerangka acuan adalah sekumpulan sumbu yang berubah-ubah dari posisi dan gerakan suatu benda yang dijelaskan. Di sini tertera perubahan posisi disebut perpindahan. Delta X adalah perubahan X, di mana X2 itu dikurangi dengan X1 atau posisi akhir akan dikurangi posisi awal. Ini ada example-nya, misal dari titik X-nya pertama 5 meter ke X-nya 12 meter. Didapatkan delta X-nya sama dengan 7 meter. Itu termasuk positive direction, karena arahnya ke kanan. Lalu ada dari titik X 5 meter ke X 1 meter, didapatkan delta X-nya adalah min 4 meter, di mana itu termasuk negative direction karena bergerak ke arah kiri, dan seterusnya. Lalu selanjutnya, perpindahan itu merupakan berdasarkan vektor karena ada arah dan besaran tentunya, di mana arah itu sepanjang sumbu tunggal diberi tanda plus atau minus, besaran itu panjang atau jarak, dalam hal ini meter atau kaki. Lalu selanjutnya, kecepatan rata-rata itu adalah perbandingan dari delta X dengan delta T, tertera pada gambar. Rumusnya adalah VA VG sama dengan delta X per delta T sama dengan X2 min X1, yaitu selisih dari perpindahannya lalu dikurangin dengan delta T-nya, yaitu T2 min T1. Di mana kecepatan rata-rata ini memiliki satuan jarak per waktu 0 meter per detik atau meter per second. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke grafik, di mana adalah grafik position dengan time, dengan waktu, posisi dengan waktu. Pertama-tama untuk menemukan average velocity-nya, pertama-tama kita menggambar a straight line, terus tentukan awalnya dan berakhirnya, lalu kita tentukan kemiringan dari garisnya itu, di mana garis vertikal ini untuk menentukan perpindahannya itu sejauh berapa dari mulai sampai berakhir. Di sini didapatkan delta X-nya sama dengan 2 meter dikurang min 4 meter, didapatkan delta X-nya 6 meter. Lalu di bagian horizontal line-nya ini untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan dari mulai hingga berakhir, didapatkan delta T-nya itu
second min 1 second didapatkan delta T-nya itu 3 second. Oke, kemiringan garis lurus yang menghubungkan dua titik ini. Lalu ini makanya kenapa disebut kecepatannya merupakan besaran vektor. Lalu selanjutnya, kecepatan rata-rata itu adalah perbandingan jarak total keseluruhan ke delta T-nya. Nah, ini ada rumusnya, yaitu SAVG sama dengan total distance, total jarak yang ditempuh per delta T, yaitu interval waktu di mana jarak tersebut ditempuh. Kecepatan rata-rata selalu positif. Ada contohnya, sebuah partikel bergerak dari X sama dengan 3 meter ke X min 3 meter dalam waktunya itu ditempuh selama 2 detik. Kita mendapatkan average velocity-nya itu min 3 meter, dan average speed-nya itu adalah 3 meter per second. Mengapa demikian? Karena average velocity itu dipengaruhi oleh arah, di mana di sini arah itu memperhatikan plus minusnya, sedangkan kalau speed itu hanya selalu tandanya itu positif karena kecepatan tidak ada yang negatif. Lalu perbedaan antara average velocity dengan average speed ini, average velocity adalah rasio perbandingan antara besarnya displacement atau perpindahan delta X selama waktu tertentu delta T pada interval yang bersangkutan. Satuan dari average velocity ini biasanya adalah meter per detik atau meter per second. Lalu untuk average speed ini sendiri digunakan untuk menggambarkan kecepatan pergerakan selain average velocity. Kalau average velocity memakai parameter displacement object delta X, maka kalau average speed ini menggunakan parameter total jarak yang ditempuh objek, tidak dilibatkan parameter arah gerakan. Jadi mau arah gerakannya nanti ke kanan atau ke kiri, plus atau minus, itu tidak mempengaruhi. Karena selalu kecepatan itu adalah positif. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. During a hard sneeze, your eyes might shoot for 0,50 second if you are driving a car at 90 km/h. During such a sneeze, how far does the car moving during that time? Solutionnya, jadi V-nya itu kan diketahui yaitu 90 km per jam. Lalu kita di sini disuruh menentukan during the time-nya. Oke. Dikali tadi 90 km per jam dikali 1000 meter per kilometer per dibagi 3600 second per hour, di mana 3600 per second per jam. Didapatkan 25 meter per second, lalu dicari D-nya sama dengan VT, di mana tadi V-nya sudah didapat 25 meter per second, lalu T-nya itu tertera pada soal diminta 0,50 second, lalu dikalikan didapatkan hasil 13 meter. Sorry, ini disuruh untuk menentukan seberapa jauh berarti jaraknya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, instantaneous velocity and speed. Kemiringan kurva posisi waktu untuk sebuah partikel itu ditentukan yaitu besaran vektor dengan satuan jarak per waktu, tanda kecepatan melambangkan arahnya, di mana rumusnya V sama dengan limit delta T mendekati 0, delta X per delta T sama dengan dx per dt. Nah, kuantitas yang memberi
tahu seberapa cepat suatu benda bergerak kemana saja, di sepanjang lintasannya merupakan instantaneous velocity and speed. Biasanya disebut V, dilambangkan V. Ini ada kecepatan rata-rata antara dua titik pada jalur di batas bahwa waktu dan juga perpindahan antara dua titik akan mendekati nol. Oke, di sini ada perbedaannya antara instantaneous velocity and speed. Dari artinya sendiri, tertera velocity at a given moment in time, meter per second satuannya. Kalau instantaneous speed at a given moment in time equal to the magnitude of the instantaneous velocity. Sama ininya meter per second, beda di ininya magnitude-nya. Untuk mungkin tambahan, instantaneous speed itu adalah laju perubahan gerak, yaitu jarak yang ditempuh oleh benda dalam waktu tertentu tanpa memperhitungkan arah. Sedangkan velocity adalah kecepatan yang berkaitan dengan arah. Artinya speed merupakan besaran skalar, sedangkan velocity itu merupakan besaran vektor. Speed di mana instantaneous speed adalah tingkat di mana objek mencakup jarak tertentu. Ini merupakan besaran skalar dalam arti arah itu tidak diperhitungkan untuk menentukan kecepatan. Jika sebuah benda tidak ditempuh jarak sama sekali, maka speed-nya adalah 0. Speed rata-rata dapat dihitung dengan membagi jarak yang ditempuh per waktu tempuh. Nah, kalau instantaneous velocity ada tingkat di mana suatu objek mengalami perubahan posisi, ini merupakan besaran vektor. Di mana besaran vektor itu arah itu akan mempertimbangkan sekali. Arah dari velocity adalah arah di mana objek bergerak. Nilai mutlak dari velocity adalah speed. Jika objek kembali ke titik awal, maka velocity-nya adalah sama dengan 0. Lalu laju perubahan pada instantaneous velocity terhadap waktu disebut dengan percepatan. Untuk mempertahankan velocity konstan, maka objek melakukan perjalanan dalam kecepatan konstan dan dalam arah yang konstan pula. Jika ada perubahan dalam kecepatan atau arah, maka objek itu akan dikatakan mengalami akselerasi atau percepatan. Instantaneous speed atau speed rata-rata yang digunakan untuk memperkirakan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu jarak antara titik tertentu ketika mengemudi yang dapat dipantau dalam speedometer. Velocity ini digunakan untuk instantaneous velocity digunakan untuk menghitung waktu yang dibutuhkan seperti kayak badai mencapai garis pantai atau waktu diperlukan roket untuk mencapai bulan atau planet lain. Oke, ini ada equation-nya, perbedaannya ini V sama dengan delta X per delta T. Ini untuk instantaneous velocity, dan ini untuk instantaneous speed, VATG sama dengan D per delta T. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah peluru yang ditembakkan ke luar angkasa bergerak dalam garis lurus dan persamaan geraknya adalah S T sama dengan 4T plus 6T2. Jika bergerak selama 15 detik sebelum menabrak, temukan kecepatan sesaat pada detik ke-10. Oke, kita dapat persamaan yang diketahui yaitu ST sama dengan 4T plus 6T2, di mana S is the displacement or the distance covered. Oke, dicari instantaneousnya at T sama dengan 10 sama dengan 4 plus 12 dikali 10 didapatkan kecepatannya itu 124 meter per second.
lalu dimasukkan ke rumus ds per dt. Sebentar. ds per dt sama dengan d per dt dikali 4t plus 6t2 dimasukkan rumus didapatkan 4 plus persamaannya itu 4 plus 12t. Oke, sekian dari saya untuk bagian materi ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang acceleration atau percepatan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya kita bisa menerapkan hubungan antara percepatan rata sebuah partikel dengan perubahan kecepatannya dan interval waktu pada perubahan kecepatan tersebut. Lalu kita juga diharapkan untuk bisa menghitung percepatan sesaat sebuah partikel jika diketahui perubahan kecepatannya. Nah, acceleration atau percepatan adalah perubahan kecepatan pada sebuah partikel. Nah, di sini ada dua jenis acceleration, ada percepatan rata-rata dan ada percepatan sesaat. Percepatan rata-rata bisa dihitung dengan rumus delta V per delta T, di mana delta V adalah perubahan kecepatan atau V2 V1, dan delta T adalah interval waktu pada perubahan kecepatan tersebut, atau T2 min T1. Lalu percepatan sesaat atau instantaneous acceleration bisa dihitung dengan A sama dengan dV per dt. Nah, percepatan adalah satuan vektor, di mana kita harus memperhitungkan arah gerak dari benda yang akan kita cari percepatannya. Kalau percepatannya positif, maka itu menunjukkan kalau bendanya bergerak ke arah sumbu positif. Jika negatif, berarti bendanya bergerak ke arah yang berlawanan atau ke arah sumbu negatif. Satuan dari percepatan adalah jarak per waktu kuadrat, atau satuan internasionalnya adalah meter per second kuadrat. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal ini saya ambil dari buku Physics Halliday Resnick bab 2. Di sini kita diberitahu bahwa ada sebuah partikel yang memiliki kecepatan awal 18 meter per second dan dia bergerak ke arah sumbu X positif. Lalu 2,4 detik kemudian, kecepatannya berubah menjadi 30 meter per second ke arah yang berlawanan, atau kita bisa melihat ke arah sumbu X negatif. Nah, dari data-data ini, kita harus mencari average acceleration-nya atau percepatan rata-ratanya pada interval waktu perubahan kecepatan tersebut, yaitu 2,4 detik. Nah, untuk mempermudah pengerjaannya, kita bisa menyusun dulu data-data yang diberitahu. V1 atau kecepatan awalnya adalah 18 meter per second, lalu V2 atau kecepatan akhirnya adalah min 30 meter per second. Dia minus karena di soal diberitahu kalau bendanya bergerak in the opposite direction atau ke arah sumbu negatif. Lalu delta T-nya atau interval waktu perubahan kecepatannya adalah 2,4 detik. Nah, untuk menghitung percepatan rata-rata, kita bisa menggunakan rumus yang tadi, delta V per delta T. Kita bisa memasukkan angkanya, V2-nya adalah min 30, V1-nya adalah 18. Maaf, di sini harusnya 18, lalu interval waktunya 2,4 detik. Kalau dikalkulasikan, perubahan kecepatannya adalah min 30, min 18, jadi min 48 meter per second. Dibagi dengan interval waktunya 2,4 second, akan menghasilkan min 20 meter per second kuadrat. Inilah percepatan rata-rata dari partikel tersebut. Lalu, selain dari percepatan rata-rata dan percepatan sesaat, kita bisa menghitung benda yang bergerak dengan percepatan konstan. Kalau percepatan itu adalah perubahan kecepatan pada benda, maka percepatan konstan itu berarti perubahan kecepatan pada benda tersebut adalah konstan. Dan karena ini adalah kasus spesial, kita bisa menghitungnya dengan 5 persamaan yang berbeda dari sebelumnya. Nah, ada 2 persamaan dasar. Yang pertama adalah V sama dengan V0 plus AT. Ini bisa kita dapatkan dari persamaan untuk menghitung percepatan rata-rata, tapi
interval waktunya dimulai dari 0, sehingga percepatan rata sama dengan V min V0 per T. Lalu jika dikali silang, kita bisa dapat persamaan yang V sama dengan V0 plus T. Lalu persamaan dasar yang kedua, itu bisa kita dapatkan dari rumus kecepatan rata-rata. Kecepatan adalah jarak per waktu. Nah, kecepatan rata adalah perubahan jaraknya atau X min X0 per T min 0, karena interval waktunya juga dimulai dari 0. Lalu kita bisa mendapatkan rumus X min X0 sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, dari dua persamaan dasar ini, kita bisa menghasilkan 3 persamaan lain yang bisa digunakan untuk mencari percepatan konstan dari sebuah benda. Sini ada persamaan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali X min X0. Ada X min X0 sama dengan setengah kali V0 plus V kali T. Dan ada X min X0 sama dengan VT min setengah AT kuadrat. Nah, ini adalah tabel yang berisi berbagai persamaan yang bisa digunakan untuk mengerjakan soal yang berhubungan dengan percepatan konstan. Nah, kita masuk lagi ke contoh soal. Di sini dijelaskan bahwa ada sebuah catapulting mushroom atau jamur yang memiliki mekanisme katapult. Jadi, maksudnya adalah kalau ada air yang jatuh kepada spora dari jamur ini, maka sporanya bisa meluncur ke udara, lalu dia akan jatuh. Nah, pada soal ini kita diberikan data kalau sporanya bisa mencapai kecepatan 1,6 meter per second pada peluncuran sejauh 5 mikrometer di udara. Lalu kecepatannya akan turun menjadi 0 saat dia sudah mencapai 1 mm di udara. Nah, dari data-data ini, kita disuruh untuk menghitung akselerasi spora tersebut selama peluncuran dan akselerasinya pada saat kecepatannya berkurang menjadi 0. Nah, kita susun lagi data yang diberikan. V0-nya atau kecepatan awalnya adalah 0 karena awalnya dia diam, sporanya ada di jamurnya, jadi dia nggak bergerak, maka kecepatannya 0. Lalu setelah bergerak, dia bergerak dengan kecepatan 1,6 meter per second. Lalu perubahan jaraknya ada 5 mikrometer. Kita ditanya percepatannya saat meluncur dan berapa percepatannya saat kecepatan dari spora tersebut berkurang. Nah, untuk menghitung percepatan saat meluncur, kita bisa menggunakan rumus A sama dengan V kuadrat min V0 kuadrat per 2X. Nah, ini itu didapat dari equation yang ketiga, di mana X0-nya adalah 0. Nah, lalu kita masukkan angkanya. V2-nya adalah 1,6, V0-nya 0, dan X-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 6, karena tadi 5 meter. Nah, setelah dikalkulasikan, kita dapat percepatannya 2,56 kali 10 pangkat 5 meter per second kuadrat. Atau bisa juga disebut sebagai 2,6 kali 10 pangkat dikali G. Nah, lalu percepatannya saat kecepatan berkurang, kita hitung juga dengan rumus yang sama. Tapi perbedaannya, V-nya adalah 0 karena dia berkurang menjadi 0. 0 dikurang 1,6 kuadrat per 2 dikali X-nya adalah 1 mm atau 10 pangkat min 3 meter. Dan kalau dikalkulasikan, kita akan dapat hasilnya min 1,28 kali 10 pangkat 3. Nah, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Zahra yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang free fall acceleration. Jadi, tujuan pembelajaran dari free fall acceleration atau percepatan jatuh bebas adalah untuk memahami dan mengetahui bahwa jika sebuah partikel berada dalam penerbangan bebas dan efek udara dapat diabaikan, maka partikel tersebut memiliki percepatan ke bawah yang konstan dengan besaran 9,8 meter per second kuadrat. Nah, kemudian di sebelah kanan itu terdapat sebuah tabel dari percepatan yang konstan.
Nah, tabel ini juga dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari percepatan jatuh bebas, yaitu dalam penerbangan vertikal sepanjang sumbu Y, di mana hambatan udara dapat diabaikan, dan nilainya itu minus G dalam persamaan percepatan konstan. Nah, ini adalah definisinya, yaitu percepatan jatuh bebas adalah percepatan benda ke bawah tanpa adanya hambatan udara. Kemudian dia itu bervariasi berdasarkan garis lintang dan ketinggian. Kemudian dia ditulis sebagai G dengan nilai standar 9,8 meter per second kuadrat. Nah, kemudian percepatan itu bersifat independen dari sifat-sifat benda seperti massa jenis, dan juga bentuk. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh properti-properti dari benda itu sendiri gitu. Nah, kemudian dia mengarah ke bawah, ke arah Y. Ini adalah sebuah contoh soal. Jadi, saat terkejut, seekor armadillo akan lompat ke atas. Nah, diasumsikan dia melompat setinggi 0,544 meter dalam 0,2 detik pertama. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah kecepatan awalnya? What is its initial speed? Saat dia meninggalkan tanah gitu. Nah, berarti dia menanyakan V0. Pertama-tama kita tulis dulu yang diketahui di soal ya. Jadi, S-nya itu 0,544 meter. Kemudian, T-nya itu 0,2 second. Oke. Kita kerjakan yang A dulu. Dia nanyanya V0 atau initial speed. Kita bisa pakai rumus S sama dengan V0 dikalikan dengan T dikurang setengah G T kuadrat. Kemudian kita bisa pindahkan dan kita ubah jadi V0 sama dengan S tambah setengah G T kuadrat dibagikan dengan T. Nah, seperti ini. Tinggal dipindahkan saja sehingga V0 berada dalam ruas sendiri gitu. Lalu kita masukkan angkanya, kita substitusi, yaitu 0,544, ini jaraknya. Kemudian ditambah dengan setengah, G-nya itu 9,8. Kemudian T-nya itu 0,2. Jadi 0,2 dikuadratin. Gitu. Kemudian dibagi dengan 0,2. Oke, jadi nanti hasilnya itu adalah, lanjut di sini ya, sama dengan 2,72 tambah 0,98. Jadi hasil akhirnya V0 sama dengan 3,7 meter per second. Oke. Ini adalah jawaban untuk yang nomor A. Jadi kecepatan awalnya adalah 3,7 meter per second. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang B. Jadi berapakah kecepatannya saat tinggi itu mencapai 0,544 meter? Kita bisa pakai rumus, yaitu VT sama dengan V0 min GT. Nah, V0-nya kita bisa tahu dari yang A nih, yaitu 3,7 meter. Jadi 3,7 dikurang
G-nya kita masukkan 9,8. T-nya kita masukkan 0,2. Oke, kemudian tinggal dihitung. Hasilnya itu 3,7 dikurang dengan 1,96. Yang hasilnya itu adalah 1,74 meter per second. Oke, sekarang yang C. Jadi, how much higher does it go? Jadi itu seberapa jauh lagi armadillo ini bisa meloncat gitu. Saat dia udah mencapai 0,544 gitu. Jadi berapa jarak setelah 0,544 itu yang bisa dicapai. Nah, kita cari dulu nih S-nya berapa. Jadi kita bisa pakai rumus PT kuadrat sama dengan PO kuadrat min 2 AS. Ini adalah rumus awalnya. Ini kita sesuaikan, kita ganti jadi G. Dari tabel yang sebelumnya sudah saya perlihatkan. Jadi, karena nanti pada akhirnya armadillo ini akan berhenti saat dia lompat, VT-nya akan menjadi 0 karena dia saat dia melompat akan saat dia berhenti dan dia akan turun lagi kan. Nah, jadi di ketinggian terakhir itu VT-nya itu sama dengan 0 gitu. Kita masukkan 0 sama dengan V0-nya kita masukkan lagi 3,7. Kemudian dikuadratkan. Kemudian dikurang 2 dikali 9,8. Nah, kemudian dimasukkan lagi S-nya yang dicari. Nah, kita pindahkan ruas bagian sininya. Dan kita hitung, jadinya 1,96 S itu sama dengan 13,69. Lalu kita hitung, S-nya itu sama dengan 1,69 dibagi dengan 1,96. Jadi hasilnya adalah 0,6984 meter. Nah, ini adalah S keseluruhannya atau jarak keseluruhannya. Nah, armadillo ini tuh udah lompat sejauh 0,544. Berarti how much higher does it go? Seberapa jauh lagi dia bisa nambah tinggi? Kita harus mengurangkan 0,694 ini dengan 0,544. Oke, jadi saya pakai di sini. Goes higher-nya itu berarti jawaban akhirnya adalah 0,694 ini harus dikurang sama 0,544. Oke, jadi hasilnya yaitu sekitar 0,154 meter lebih tinggi gitu. Jadi setelah 0,544 meter, si armadillo ini masih bisa melompat itu sejauh 0,154 meter. Nah, oke. Sekian penjelasan saya mengenai free fall acceleration. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai graphical integration in motion analysis. Jadi tujuan pembelajarannya adalah untuk menentukan perubahan kecepatan partikel dengan menggunakan integrasi grafis pada grafik percepatan terhadap waktu, yaitu grafik yang ini. Kemudian juga untuk menentukan perubahan posisi partikel dengan menggunakan integrasi grafis pada grafik kecepatan terhadap waktu, yaitu yang ini grafiknya. Kecepatan terhadap waktu. Nah, dengan grafik percepatan terhadap waktu, kita bisa mengintegrasikannya untuk mencari kecepatan. Nah, berdasarkan teorema dasar kalkulus, delta P atau V1 min V0 atau
perubahan kecepatan ini merupakan integral dari ADT yang dievaluasi dari T0 sampai T1. Nah, kalau dalam grafik itu ditunjukkan sebagai daerah antara kurva percepatan dan juga sumbu waktu dari T0 sampai T1. Nah, daerah itu yang ini, yang ditunjukkan dalam arsiran warna biru muda ini, yang berbentuk trapesium. Nah, kemudian dengan grafik kecepatan terhadap waktu, kita bisa mengintegrasikannya untuk mencari posisi. Nah, berdasarkan teorema dasar kalkulus, delta X atau X1 min X0 atau perubahan posisi ini adalah integral dari PDT yang dievaluasi dari T0 sampai T1. Nah, kalau di grafik ini itu ditunjukkan dari daerah antara kurva kecepatan dan sumbu waktu dari T0 sampai T1. Nah, grafik itu yang ini nih, yang diarsir warna biru ini. Nah, kemudian ini ada contoh soal juga. Ini tuh merupakan grafik percepatan kepala dan dada seseorang dalam insiden cedera lecutan. Nah, saat kita pengennya adalah kecepatan torso pada saat T-nya sama dengan 0,110 S. Dengan V0 itu 0. Oke. Jadi, kalau kita ingin mencari kecepatan torso, yaitu dada, saat T-nya sama dengan 0,11 second, kita tinggal mencari daerah di bawah, ini nih, di bawah kurva yang berwarna pink ini. Kita bagi sebagai 3 daerah ya, daerah A, daerah B, dan juga daerah C. Nah, daerah A yang ini nilainya itu adalah 0. Kemudian daerah B ini dia berbentuk segitiga. Berarti kita menggunakan rumus sebuah segitiga dalam menghitungnya ya. Yaitu setengah dikalikan alas dikalikan dengan tinggi. Yaitu dalam hal ini setengah. Kemudian dikalikan dengan 0,06 second. Karena ini dihitungnya itu berdasarkan millisecond, jadi kita ubah dulu jadi second. Kemudian dikalikan dengan 50 meter per second kuadrat. Itu percepatannya ya. Nah, berarti kita dapat 1,5 meter per second. Kemudian daerah C. Ini adalah bentuk persegi panjang, yaitu panjang kali lebar gitu, rumusnya, rumus luasnya. Kita tinggal hitung aja, yaitu 0,010 detik. Kemudian dikalikan dengan 50 meter per second kuadrat. Jadi jangan lupa ya, ini diubah dulu ke detik. Kemudian didapat hasilnya itu adalah 0,5 meter per second. Udah deh, kita dapat nilai dari daerah A, daerah B, dan juga daerah C. Lalu kita tinggal hitung total luas daerahnya. Totalnya itu berarti 0 tambah 1,5 tambah 0,5. Nah, berarti totalnya itu adalah 2 meter per second. Ini adalah kecepatan torso saat T-nya adalah 0,110 detik. Oke. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.